Kasih Tuhan, kami dapat anugerah besar untuk memiliki hidup, bahkan hidup yang kekal. Dan kepada kami, Tuhan hanya mintakan supaya kami memberikan hidup kami sebagai persembahan, bahkan memberikannya seumur hidup kami. Sebab yang Tuhan beri lebih dari hidup. Kemurahan-Mu bahkan juga lebih dari hidup. Engkau memberikan bukan hanya sekedar hidup-Mu, tapi hidup kekal Tuhan menganugerahkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu bermegah di dalam mengiring Tuhan, karena hidup Tuhan ini bermegah karena kami memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam hidup Tuhan, yang dunia tidak miliki. Dan kiranya itu mau menjagai iman kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Supaya sejak hari ini, sejak kami terima Tuhan, sejak kami dibaharui oleh firman-Mu, akan terus diperkaya, kami terus ditambahkan dan diperkaya dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lainnya. Terima kasih Tuhan, memberkati pujian-pujian kami. Kami akan menikmati firman-Mu. Tuhan buka hati kami, supaya kami memahami firman Tuhan dan isi hati Allah. Dan kami tahu apa yang harus kami buat untuk menyenangkan Tuhan. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara satu hal yang saya sebut, ya, saya sendiri menyebutnya sebagai keajaiban Natal. Karena hari Natal seringkali orang hanya terfokus kepada perayaan-perayaan memperingati lahirnya Yesus. Tapi siapakah Yesus ini dan mengapa dia harus lahir? Harusnya menjadi lebih penting untuk dipahami oleh orang-orang percaya, ya, termasuk oleh kita. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23, ayat-ayat ini yang boleh dikatakan mengawali, ya, pembicaraan atau kebenaran Tuhan seputar hari Natal, ya, seputar hari kelahiran Yesus. Matius 1 ayat 21 sampai 23 tertulis firman Tuhan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa yang dimaksud adalah Yesaya. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel atau yang kemudian dikenal dengan Allah menyertai kita, sebenarnya sudah dikenal sejak dari zaman Nabi yang disebutkan di ayat 22. Hanya nama Nabi itu tidak ditulis di ayat ini, tapi disebutkan di ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Memang banyak Nabi di dalam perjanjian lama, tetapi Nabi yang menulis tentang Immanuel itu hanya satu, yaitu Yesaya. Dan Nabi Yesaya ini ketika menyuarakan tentang Immanuel, itu mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan adanya ancaman-ancaman dari negara-negara tetangga Israel. Ya, Yehuda sebetulnya.
Karena Israel sendiri pada akhirnya menjadi musuhnya orang Yehuda. Jadi diceritakan bahwa kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dikenallah kemudian dalam Alkitab sebagai Israel Utara. 10 suku pecah kemudian dengan Israel Selatan yang hanya 2 suku. Lalu untuk selanjutnya Israel Selatan ini dikenal dengan nama Kerajaan Yehuda. Jadi di dalam Alkitab kalau saudara kemudian dapati nanti, kenapa ada disebut dengan Kerajaan Israel? Kenapa ada disebut dengan Kerajaan Yehuda? Itu karena Kerajaan Israel sudah terpecah dua. Itu dimulai sejak Salomo mati, atau sejak Salomo sudah tidak lagi menjadi raja. Setelah anaknya menggantikan menjadi raja, Israel terpecah dua. Nah, tahun demi tahun, oleh karena mungkin Allah memberkati orang-orang Yehuda lebih daripada orang-orang Israel. Padahal Israel ini ada 10 suku. Yehuda hanya 2 suku. Karena suku-suku Israel kan hanya 12. Ya. 10 suku itu kemudian membentuk kerajaan sendiri. 2 suku yang masih kiblatnya ke Yerusalem. Karena 2 suku ini atau kerajaan Yehuda ini lebih takut akan Tuhan. Allah berkati mereka. Maka mungkin saja mendatangkan iri bagi 10 suku yang lain yang memisahkan diri itu. Sehingga diperangilah. Saudara sendiri diperangi. Tujuannya apa? Supaya mereka menguasai Yerusalem yang memang sudah dikenal pada waktu itu sebagai tahtanya Tuhan. Yerusalem itu sudah dikenal sejak dari zaman Yesaya itu sebagai tahtanya Tuhan. Tumpuan kakinya Tuhan itu ada di sana. Bukan hanya sekedar rumahnya Tuhan lagi. Tempat di mana Allah bertahta ada di Yerusalem. Itu untuk menyebutkan bagaimana hati Allah sangat terikat dengan Yerusalem. Karena iri hatilah 10 suku yang lain malah memerangi saudara mereka sendiri. Gak bisa mengalahkan orang-orang Yehuda, orang-orang Israel menggandeng kerajaan lain. Kerajaan yang digandeng kerajaan kafir, kerajaan Aram. Tuhan buat lagi 2 kerajaan ini tidak bisa menguasai. Maka saudara tahu kalau Tuhan memang di pihak kita, tidak ada yang sanggup melawan kita. Tuhan ada di pihak Yehuda, tidak ada yang sanggup merobohkan dan mengalahkan orang Yehuda. Termasuk itu adalah orang Israel, saudara kandung mereka sendiri, yang notabene sukunya lebih banyak. 10 suku. Ditambah lagi dengan kerajaan Aram. Tapi kalau Tuhan menjaga, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, demi supaya Raja Yehuda ini tidak menjadi goncang imannya. Karena kalau diperangi sekali 2 kali mungkin masih bisa orang itu bermegah. Masih bisa orang itu bertahan. Tapi kalau diperangi tiap hari, lama-lama luntur juga kali ya hati. Lama-lama luntur juga mungkin iman. Maka Tuhan tahu iman Ahaz ini sudah mulai rapuh, sudah mulai goyang. Tuhan utuslah Yesaya. Ngomonglah kamu kepada Ahaz, mintalah tanda. Supaya aku melakukan sesuatu untuk membela Yerusalem. Cuman itu. Tapi Ahaz gak mau. Nah, karena itulah Yesaya kemudian berkata, karena kamu gak mau, sementara Allah itu sudah menaruh perhatiannya kepada Yehuda. Maka Yesaya berkata, padamu hanya ada 1 tanda saja.
Dan tanda itu adalah akan datangnya, akan lahirnya seorang anak laki-laki. Dan orang akan menamai dia Immanuel. Memang di zaman Yesaya, anak yang dilahirkan itu namanya memang bukan Immanuel. Namanya tidak lain adalah nama yang diberikan oleh Yesaya untuk anak keduanya. Namanya Maher Shalal Hasbaz. Susah ya namanya ya. Ya, makanya kalau nanti punya cucu gitu ya, nggak usah kasih nama susah-susah, nanti keseleo lidah kita mau manggilnya. Tapi begitulah Yesaya memberi nama anaknya Maher Shalal Hasbaz namanya. Dan inilah yang Tuhan janjikan, yang nanti akan lahir. Dan kemudian nama dari anak yang lahir itu akan dikenal orang dengan kata Immanuel. Nah, Maher Shalal Hasbaz ini bukan Immanuel memang. Tapi itu menjadi tanda bahwa sejak lahirnya anak Yesaya yang kedua ini, yang namanya Maher Shalal Hasbaz itu, maka dimulailah penyertaan Tuhan yang semakin kuat kepada orang-orang Yehuda. Allah taruh hatinya di Yehuda. Kalau sebelumnya Yehuda dipagari sehingga musuh-musuh Yehuda tidak ada yang bisa masuk, termasuk saudara kandung mereka sendiri itu, kerajaan Israel Utara, berapa kali mau memerangi Yehuda tidak berhasil. Kalau sebelumnya Allah hanya bentengi Yerusalem sehingga nggak ada musuh-musuh yang bisa masuk. Sejak lahirnya si Immanuel ini, walaupun itu belum Yesus yang lahir ya, baru anaknya Yesaya. Tapi sejak lahirnya anaknya Yesaya, yang menjadi tanda bahwa Immanuel itu sudah mulai bekerja, Allah tidak hanya sekedar memagari Yerusalem dari musuh-musuhnya. Tapi bahkan Yesaya berkata, Tuhan akan membalas bangsa-bangsa yang mengacaukan Yehuda, bangsa-bangsa yang memerangi Yehuda. Jadi artinya perlindungan Tuhan menjadi lebih besar. Kalau sebelumnya Allah hanya membentengi Yehuda sehingga nggak ada musuhnya yang bisa masuk. Tapi setelah Immanuel itu digenapi, Immanuel itu kemudian datang, walau belum Yesus ya, belum Yesus, kita belum bicara Yesus. Tetapi Immanuel itu ditandai dengan lahirnya anak Yesaya. Maka Allah bukan hanya sekedar memagari Yehuda, Allah bahkan menghalau musuh-musuh Yehuda. Jadi kata Immanuel atau Allah menyertai kita tidak boleh lagi hanya dimaknai sebagai bentuk proteksi Tuhan, mengamankan kita dari musuh-musuh kita. Justru Immanuel sekarang harus dipahami sebagai kerja Allah untuk menghalau musuh-musuh orang percaya. Luar biasa Tuhan kan? Kalau cuma sekedar memagari, membentengi, artinya kita akan bolak-balik diserang, kapanpun bolak-balik diserang. Walaupun nggak bisa dikalahkan, tapi bolak-balik diserang. Tapi kalau sekarang Tuhan ikut berperang dan menghalau musuh-musuhnya, maka berarti kita akan betul-betul aman, ada dalam keadaan yang aman, karena nggak ada lagi yang bolak-balik menyerang. Itu bedanya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Immanuel ini dijanjikan lagi, nah kan di Matius pasal 1 ditulis, dijanjikan lagi dengan tanda lahirnya Yesus.
Kalau di dalam kitab Yesaya, penandanya adalah lahirnya anak Yesaya. Tapi di dalam kitab Matius, penandanya adalah lahirnya Yesus. Maka kira-kira sama nggak konsep Immanuel? Sama. Allah tidak hanya sekedar memagari kita dari musuh-musuh kita, tapi Allah akan menghalau musuh-musuh kita. Nah, musuh kita apa dong kalau begitu? Apakah sama seperti di zamannya Yesaya, zamannya Ahaz, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Aram? Bukan. Saudara tahu musuh kita yang paling berat juga adalah dosa, maut, dan kerajaan maut. Walau musuh kita yang paling besar itu adalah diri kita sendiri. Betul. Tetapi apa yang sedang diucapkan oleh Gabriel ini kepada Yusuf, itu menunjukkan bahwa harus hadirnya dulu sang pemilik kehidupan untuk dapat menghalau kekuatan yang mematikan orang. Tahu apa itu kekuatan yang mematikan? Dosa. Dosa bisa membuat orang itu betul-betul mati walaupun kita hidup. Jadi mungkin saudara, di dalam pandangan dosa, di dalam pandangan neraka, di dalam pandangan setan-setan, manusia itu ibarat zombie. Tahu zombie? Hidup tapi sebenarnya mati. Bergerak, ngapain aja bisa, tapi mati. Yang mati apa? Hubungannya dengan Tuhan. Yang mati apa? Gairahnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang mati apanya? Kesempatan untuk menerima kehidupan Tuhan. Itu yang mati. Yang mati apa lagi? Yang mati adalah kesempatan menerima keajaiban-keajaiban Tuhan atau mujizat-mujizat Tuhan. Mati itu. Tapi kita hidup sehidup. Nah, kalau hidup yang seperti ini dijalani, kita nggak punya kekuatan lain untuk menolong diri kita sendiri, maka hidup yang kita jalani pun itu ibarat hanya menghabiskan tahun-tahun usia kita saja. Saudara sakit nggak ada yang bisa tolong saudara. Saudara susah nggak ada yang bisa tolong saudara. Kenapa? Kan pertolongan itu datang dari Tuhan. Pertolongan itu bukti bahwa ada kuasa Tuhan. Tapi hidup manusia sudah mati secara rohani. Jadi yang kita jalani itu ya hanya ibarat ngabisin napas. Paham kan maksudnya? Dan kalau ngabisin napas artinya yang kita rasakan gak akan bisa kita ubah. Begitu kita rasa susah, ya susah aja. Sampai napas habis. Kita rasa sakit, ya sakit aja terus. Sampai nafas habis. Jadi yang manusia jalani itu ya tidak nikmat. Dan yang kedua, kalau sampai nafas habis, maka hidup manusia pun akan berhenti. Tahu berhenti di mana? Di kuburan, saudara. Orang kubur setelah itu orang pergi tinggalin saudara. Emang saudara nggak tahu sih. Tapi itu artinya setelah saudara ditinggalin dari kuburan, orang akan lupa cerita saudara. Nanti besok-besok foto-foto kita di rumah udah dicopotin misalkan gitu. Udah habis ceritanya. Allah tidak rela, supaya saudara tahu, Allah tidak rela keadaan itu terjadi karena kita ini ciptaan Tuhan. Allah ingin hidup manusia itu kalau bisa selama mungkin, selama-lamanya harus ada di hadapan Tuhan. Luar biasa kan saudara? Manusia mungkin belum menyadari itu.
Tapi Allah ingin manusia ciptaannya sebisa mungkin akan terus menyenangkan Tuhan di depan matanya. Karena Allah gak ciptakan manusia itu hanya seperti tokoh film. Nanti setiap 10 seri, 10 episode ganti lagi lakonnya. Kenapa? Udah ketembak lakonnya. Ntar lakonnya ganti lagi yang baru. Allah gak mau menciptakan manusia seperti itu. Allah mau menciptakan manusia itu menjadi persekutuannya Tuhan, teman persekutuan Tuhan. Sekali dia diciptakan, harusnya dia akan terus ada selama-lamanya hidup dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sadari gak itu? Bahwa Allah menciptakan manusia itu supaya manusia bisa hidup juga sepanjang kehidupan Allah juga dimiliki. Nah, karena itulah, karena musuh manusia adalah kematian dan maut, dan tidak ada yang bisa menghalau kematian. Ada yang bisa menghalau kematian? Ada yang bisa membatalkan kematian? Ada yang bisa ngusir kematian alias saudara kemudian kebal mati? Gak bisa mati. Tiap hari saudara minum, kalaupun ada ramuan galian singset atau galian apa lagi? Ya, gali sendirilah gitu. Gak akan saudara bisa mengusir kematian. Cepat atau lambat manusia pasti mati. Tapi sekarang Allah akan bekerja untuk memberikan hidup yang lain. Supaya kalaupun manusia satu saat mati, maka rohnya tetap akan hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang sedang dikerjakan oleh Allah melalui kelahiran Yesus. Jadi kelahiran Yesus kita nggak hanya lihat sekedar bayi lagi. Tiap tahun bayi melulu, kapan gedenya? Gitu. Nanti di tiap Desember dibikinlah Yesus di Palungan. Desember tahun depan masih di Palungan lagi. Desember 2 tahun berikutnya di Palungan lagi. Ini Yesus kok nggak gede-gede? Gitu. Soalnya kalau kita bikin Natal, Yesus umur 12 tahun, ya bukan Natalan dong Pak. Kan Natalan kata Yesus lahir. Bukan masalah momen lahirnya Yesus si bayinya ini. Tapi lahirnya sebuah kehidupan. Hidup yang kekal. Hidup yang betul-betul hidup. Hidup yang kita sebut adalah kehidupan rohani. Supaya satu saat kalau saudara nanti mati, jangan cepat-cepat tapi ya, nanti-nanti aja. Maka saudara tahu kematian itu justru akan mengawali satu kehidupan persekutuan bersama dengan Tuhan. Gak cuma sekedar ditinggal di kubur doang. Itu bedanya. Saudara, maka Natal saya sebut sebagai satu keajaiban. Sebab tidak ada yang bisa memberikan kehidupan kekal kecuali Allah sendiri. Tidak ada yang bisa mendatangkan kehidupan dari sorga kecuali Allah sendiri. Kita nggak akan bisa mencari kehidupan seperti itu. Kehidupan yang baik bisa manusia cari. Caranya apa? Hiduplah dengan jujur, hiduplah dengan kerja keras. Pasti satu saat kita akan hidup dengan baik. Hidup dengan aman, hidup kaya raya, hidup tersohor apalagi. Hidup jadi orang terkenal, manusia bisa cari. Betul apa betul? Betul. Tapi untuk hidup kekal, manusia nggak bisa cari. Manusia nggak bisa dapat. Hanya Yesus yang bisa memberikannya. Maka jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau untuk hidup enak, hidup kaya, manusia harus cari. Hidup kekal, Allah kasih. Jangan dibalik.
Jangan Tuhan kasih saya enak dan kaya. Nggak bisa. Kalau mau enak dan kaya, cari sendiri. Jangan minta-minta Tuhan. Tuhan nggak mau kasih itu. Kenapa? Karena enak dan kaya itu hanya sebentar. Tapi hidup kekal namanya juga kekal. Kalau kekal namanya panjang, kalau orang Jawa Timur bilang. Panjang dan luama. Artinya tidak berkesudahan. Ini yang Allah beri. Nah itu sebabnya, karena Natal itu adalah lahirnya sang kehidupan. Sekarang saya ingin saudara mulai pahami ini untuk seterusnya. Natal bukan hanya sekedar lahirnya Yesus, bukan hanya sekedar lahirnya juru selamat, tapi lahirnya sang kehidupan. Supaya kehidupan yang kekal ini atau kehidupan yang mulia ini dimulai, dibangun di dalam dunia melalui komunitas yang kecil, yaitu orang-orang percaya. Pertanyaannya, sudah ada contohnya belum ya? Sehingga kita tahu bahwa orang-orang ini yang sudah pernah memiliki satu kehidupan Tuhan ini, kemudian dia menjadi orang yang mengalami semua segala kesenangan di sorga. Sudah ada contohnya belum kira-kira? Saya kasih contohnya sama saudara. Mari kita ke Matius 11. Matius 11. Matius 11 ayat 11 dan ayat 12. Matius 11 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Tertulis begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Ini kalau nggak dipahami betul-betul bisa bingung ayat ini. Saya ulangi ya. Mulai dari kata sesungguhnya. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sampai situ dulu. Artinya di dalam sejarah, semua manusia yang pernah dilahirkan dari perempuan, itu Yohanes Pembaptis adalah, Yesus sebut adalah orang yang paling besar. Dari semua orang besar yang pernah didaftarkan, saudara. Tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Walaupun ini orang ini pernah menjadi presiden. Walaupun mungkin ada buktinya itu seorang anak yang dilahirkan dari seorang perempuan pernah menjadi pemimpin dunia misalkan. Tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis adalah satu-satunya orang terbesar di dalam sejarah yang pernah dilahirkan dari seorang perempuan. Tetapi, kita baca kemudian ayat berikutnya. Namun, ya masih di ayat 11. Kalimat berikut, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar dari Yohanes Pembaptis itu. Siapa ini yang disebut yang terkecil dari kerajaan sorga? Ya orang-orang yang dianggap tidak sebesar Yohanes Pembaptis. Saudara mau sebut siapa di sini? Abraham. Lahir dari perempuan kan dia? Lahir dari perempuan. Jadi tokoh iman dia? Jadi tokoh iman dia. Tapi tidak sebesar Yohanes Pembaptis. Siapa lagi? Musa. Lahir dari perempuan kan dia? Iya. Orang besarkah dia? Oh, orang besar. Laut aja bisa dibelah
Belum pernah ada kan yang ngebelah laut. Ya, ngebelah got aja kita susah, saudara. Ya, boro-boro mau ngebelah laut. Oh, berarti Musa orang besar? Iya, tapi tidak sebesar Yohanes Pembaptis. Artinya Abraham, Musa ini disebut masih orang kecil dibanding Yohanes Pembaptis. Termasuk Yesus sendiri dong, kalau begitu. Ya, tetapi yang disebut yang kecil ini dari dalam sorga, artinya mereka sudah ada di sorga belum sekarang? Sudah. Abraham sudah di sorga? Sudah. Musa sudah di sorga? Sudah. Semua tokoh-tokoh iman dalam Alkitab sudah di sorga? Sudah. Mereka ini memang tidak sebesar Yohanes Pembaptis. Tetapi karena mereka sudah mengalami sorga, sudah mengalami hidup yang kekal itu, Yesus bilang justru mereka lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi sudah tahu maksudnya? Tadi kan kita cari bukti. Ada nggak sih orang-orang yang sudah mendapatkan kehidupan Tuhan ini? Sudah mengalami hal yang menyenangkan? Ini kita baca. Yesus bilang orang-orang kecil dalam sorga. Orang-orang kecil ini ya tokoh-tokoh iman. Yang dimasaknya sebenarnya orang-orang hebat. Orang-orang besar. Tetapi karena memang mereka tidak lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis disebut sebagai orang besar dalam segala zaman. Ya Alkitab yang bilang. Jadi kalau saudara kemudian punya fans, oh saya fans sama tokoh ini, dialah orang besar misalkan. Di Indonesia kita punya tokoh orang besar, pahlawan misalkan. Alkitab bilang gak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi siapa yang sudah ada di sorga sekarang, ternyata dia jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Artinya, sekarang kita nggak lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Betul ya? Tapi kalau saudara mau jadi lebih besar dari Yohanes Pembaptis, caranya adalah saudara harus masuk kerajaan sorga. Saudara harus menjadi penghuni sorga. Maka dengan itulah kita akan menjadi orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Maka untuk jadi orang besar itu kan mudah. Tidak perlu mengejar dengan susah payah, harus banyak uang dulu, kemudian harus jadi pejabat dulu. Nggak perlu. Cukup menerima Tuhan dan melahirkan Yesus dalam hati kita. Datanglah kehidupan sorga dalam hidup kita. Sampai kita nanti masuk sorga, kita sudah jadi orang besar di situ, saudara. Percaya nggak? Ya, kok kayak masih ragu-ragu, percaya apa enggak? Iya apa enggak? Kemarin kan di seminar, saudara sudah dengar bahwa Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya nanti jika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku ada. Nah sekarang dalam rangka mengerjakan atau menggenapi pekerjaan Allah ini, yaitu menyediakan tempat buat kita supaya nanti kita menjadi orang besar, lebih besar bahkan dari Yohanes Pembaptis. Allah sedang mengerjakan dan terus mengerjakan kehidupan itu, kehidupan sorga itu di dalam diri kita. Ya, jadi itulah saudara keuntungannya dari orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus. Bukan hanya walaupun ya saya katakan walaupun sampai sekarang mungkin orang-orang Kristen banyak dibully dengan keyakinannya. Masa you menyembah Allah yang tiba-tiba ngecil, udah gitu ngecil gede lagi.
gede mati pula, gitu. Dan mati ntar Natal ngecil lagi. Ini Tuhanmu kayak bunglon aja. Gitu. Mungkin kita bisa dibully seperti itu. Karena mereka nggak tahu. Mereka cuma lihat itu dari fenomenanya. Dari peristiwa-peristiwanya. Tapi sekarang kita tahu dari pekerjaan Allahnya. Bukan hanya masalah bayi, nanti gede, mati, naik, lalu turun lagi. Bukan itu yang dilihat. Tapi bahwa Natal itu, Yesus telah melahirkan kehidupan sorga di dalam diri orang-orang percaya. Telah membawa kehidupan kekal itu datang menembus waktu, saudara. Sebab di sorga itu hitungan waktunya nggak kayak kita. 1 hari 24 jam. 1 tahun 365 hari. Nggak begitu lagi waktunya. Kita nggak pernah tahu di sorga itu waktunya seperti apa. Sebab Alkitab bilang di sana tidak ada malam. Oh. Yang ada siang. Artinya hanya ada terang. Itu Alkitab bilang nggak ada malam. Kalau gitu nggak bobok-bobok dong kita. Gitu. Ya nggak apa-apa. Memang nanti orang yang akan hidup di sorga nggak lagi perlu bobok, saudara. Makanya kalau mau bobok di sini, nggak perlu tidur lagi, karena tubuhnya sudah dipulihkan, dibangkitkan. Makanya Alkitab bilang nggak ada malam. Kitab Yesaya menyebutnya dengan kota tanpa malam. Sorga itu ibarat kota. Jadi kalau saudara bayangkan Yesus bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Saudara jangan bayangkan tempat itu rumah doang. Kota. Yang di atas jangan ribut ya. Kota. Jadi rumahnya gede nggak? Gede. Segede apa? Ya segede kota. Segede kota. Allah tidak memberikan kepada kita kecil-kecilan. Allah berikan kita langsung berkat besar. Apa yang paling besar? Hidup kekal. Rumah yang besar. Waduh. Sekarang saudara mungkin nempati rumah, rasanya udah sesek banget gitu. Percaya nanti Tuhan kasih sama saudara rumah yang gak pakai tembok. Mau kemana aja pokoknya masih di dalam rumah itu. Saking gak ada tembok, saudara. Alkitab bilang begitu. Udah gitu tidak ada malam. Jadi saudara, dengan ayat-ayat ini Alkitab ingin menerangkan kepada kita bahwa lahirnya Yesus ternyata menjadi sebuah kebutuhan besar Allah juga. Bukan hanya kebutuhan besar kita. Sebab tadi saya katakan Allah ingin ketika dia ciptakan manusia, manusia itu harus ada di hadapannya selama-lamanya. Cuman karena dosa, Allah tahu dosa yang membuat manusia itu kemudian punya umur. Di sorga kita nggak punya umur. Senang saudara nggak punya umur? Iya, kalau punya umur itu kan kita udah kadang takut. Ya umurnya udah banyak. Kalau udah banyak berarti udah deket-deket, kan gitu ya. Nah di sini yang umur banyak, memang betul-betul banyak, gitu. Yang udah deket-deket, gitu. Jangan takut saudara. Kadang yang umurnya belum banyak matinya duluan sekarang. Betul kan? Yang umurnya banyak malah susah matinya, ya. Gitu. Tapi kalaupun itu saudara dapati hidup dari Tuhan, percayalah itu salah satu berkat Tuhan beri sebelum saudara akan menikmati hidup yang selama-lamanya. Nah karena itulah, karena Allah bekerja sudah dimulai dari, kemarin berapa saya hitung, skalanya 2000 tahun paling sedikit, ya kan? Malah sekarang sudah lebih 2024 tahun.
pekerjaan Allah yang dimulai sejak dari Yesus datang, Yesus lahir itu. Maka apalah pekerjaan dia berikutnya? Makanya kenapa kita tiap tahun memperingati Natal. Kita memperingati Natal. Nah, kita baca masih di Matius pasal yang ke-11. Karena tadi kita baru baca ayat 11. Sekarang saya baca ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong. Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Ketika Yohanes Pembaptis datang, Yohanes Pembaptis hanya berkhotbah satu. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskan hati yang bengkok. Di dalam hati yang lurus, di dalam hati yang tulus, tersedia jalan bagi Tuhan untuk mendatangkan hidup kekal, sehingga kita pun akhirnya mendapatkan hidup kekal. Begitulah kira-kira intinya dari khotbahnya Yohanes Pembaptis. Tapi rupanya ada orang yang pengen cepat dapat tanpa melalui jalan yang Yohanes perkenalkan. Tanpa harus menerima Tuhan, mereka seolah punya yakin gitu ya, punya keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan hidup kekal. Makanya ayat 12 berkata apa? Kerajaan sorga diserong. Tahu diserong artinya? Disalahgunakan. Pengajarannya itu dibuat, dikacaukan gitulah. Dibuat jadi salah, dibuat semaunya sendiri. Yohanes dengan jelas berkata, persiapkan jalan bagi Tuhan. Hati yang bengkok luruskan. Artinya hidup harus benar. Tapi diserong, artinya apa? Ya dibuat lain. Udah gak perlu terlalu bener lah. Kalau mau dapat jalan Tuhan, gak harus juga hati ini harus lurus-lurus banget. Yang penting kamu bisa nambah-nambahinlah korban. Gede-gedeinlah korban. Angkanya ditambahinlah. Mereka pengen lebih cepat dapat. Seolah ada cara lain untuk mendapatkan sorga itu. Dan itu ada. Yesus bilang, diserong. Jadi sudah mulai diubah menurut maunya sendiri. Hanya satu kebenaran untuk menerima hidup Tuhan. Yesus yang sudah lahir, Yesus itu harus ditaruh di dalam hati. Supaya hati kitalah nanti yang akan mencari Allah terus, mempersembahkan hidup bagi Allah. Itu makanya harus lurus hatinya. Paham saudara? Tapi orang-orang lain menganggap ada cara yang lebih cepat. Itu sebabnya di dalam ayat lain Yesus mengajar begini. Saya baca Lukas pasal 16. Di dalam ayat lain yang berhubungan dengan setia. Yesus menulis begini. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16. Ayat yang ke-16 dan 17. Lukas 16 ayat 16 dan 17. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku kepada zaman Yohanes. Ini anak-anak, jangan rame ya di atas. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan
dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah, ayat ini kalau saudara lihat masuk di dalam satu bagian tentang setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Betul, ada nggak judulnya di dalam Alkitab saudara? Ayat 10, di atas ayat 10. Ditulislah di situ dalam satu bagian pengajaran Tuhan tentang setia dalam perkara yang kecil. Nah, kesetiaan yang diuji apa? Yesus bilang begini, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Mereka pikir setelah Yohanes datang, oh gak berlaku lagi dong Taurat. Aman dong kita. Siapa bilang? Taurat masih terus berlaku. Bahkan Yesus berkata, ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dalam hukum Taurat batal. Kalau di dalam kitab Matius ditulis, sebelum langit dan bumi lenyap, satu titik dalam hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Jadi saudara tahu bahwa tidak ada yang berubah pada hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa sih? Hukum Taurat itu kitab sucinya orang Israel. Apakah kita punya hukum Taurat itu? Oh iya, perjanjian lama kita ini hukum Taurat. Jadi artinya yang kita punya ini, saudara, kitab suci kita jauh lebih lengkap. Orang Yahudi hanya punya Taurat, hanya punya perjanjian lama. Kita punya perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya yang kita punya jauh lebih kaya, lebih lengkap. Menggambarkan tentang Tuhan jauh lebih lengkap. Dan Alkitab berkata satu titik pun tidak dibatalkan. Tahu artinya apa? Kalau mau terima hidup Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Karena nggak boleh dibatalkan satu titik aja. Nah, orang Yahudi pikir dengan lahirnya Yohanes Pembaptis, udah kita nggak perlu lagi repot-repot untuk melakukan hukum Taurat. Loh, ajaran dari mana? Namanya Alkitab ini berlaku seumur hidup. Manusia mati pun masih berlaku nggak ini? Masih. Langit dan bumi lenyap nanti, baru ini nggak laku. Ya namanya langit bumi lenyap, ya ini ikut lenyap, saudara. Oh kalau gitu nggak ada Alkitab dong. Ya kan sudah hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan sendirilah sang firman. Tuhan sendirilah Alkitabnya. Langit dan bumi lenyap, baru Alkitab ikut lenyap. Dan kita nggak perlu Alkitab lagi di sana, karena memang kita sudah hidup bersama dengan sang firman. Tuhan sendiri. Tapi sebelum langit dan bumi lenyap, ini dibatalkan? Tidak. Artinya selama langit dan bumi masih ada, dan supaya seorang percaya dapat hidupnya Tuhan, setialah dalam perkara kecil. Apa itu? Lakukan firman Tuhan. Lama-lama Tuhan percayakan perkara yang besar. Apa perkara besarnya? Hidup kekal. Itu perkara besarnya. Maka apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, itu adalah pekerjaan Allah yang baru dimulai. Dan sekarang sedang terus mencapai puncaknya. Puncaknya kapan? Nanti ketika Tuhan datang kembali, itu puncaknya. Supaya ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke tempatku, di mana kamu ada, di situ aku ada. Senang saudara menjadi anak Tuhan?
Makanya Natal itu nggak hanya sekedar perayaan kado-kadoan, ya dapat kado ya alhamdulillah. Nggak dapat kado ya beli sendiri, bungkus sendiri ya gitu. Kemudian nanti kita sembunyiin sendiri, lalu kita nemu kan dapat kado Natal. Gitu. Ya. Kalau nggak ada yang kasih kado. Tapi Tuhan sudah kasih kado kita hidup kekal, Saudara. Saya rasa itu udah lebih dari cukup. Karena itulah saya katakan Natal itu adalah sebuah keajaiban. Karena dia datang memberi hidupnya. Dia datang mempersilahkan kita masuk kepada rumahnya. Dia datang memberikan kerajaannya. Apalagi? Bukankah itu lebih besar dari kado-kado? Yesus lahir memberikan hidupnya buat kita. Yesus lahir mempersilahkan kita masuk ke dalam rumahnya. Yesus lahir mempersilahkan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Tidak ada pemberian yang lebih besar. Sehingga siapa yang masuk di dalam kerajaannya, tadi Matius 11 bilang apa? Dia lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetaplah bersyukur dengan Natal. Makanya dengan setiap kali Natal, udah hitung-hitung berapa Natal sudah saya lewati. Sejak saya kenal kado, mungkin kalau dihitung-hitung sudah 50 Natal paling tidak. Sejak kenal kado ya, mulai sekolah minggu kan itu. Sejak mulai kenal kado, mungkin sudah 50 Natal. Gitu. Saya ikuti. 40 lebih lah paling tidak. Tapi pertanyaannya, apakah kado Tuhan sudah kita punya? Seingat saya Saudara, saya masih nyimpen di lemari saya. Orang kasih kado Natal buat saya. Kado Natal itu tahun 2016 apa 2015 itu ya. Masih ada di lemari. Belum saya buka. Tahu kenapa belum dibuka? Lupa kalau memang ada kado dari tahun 2015 kalau nggak salah itu, Saudara. Jadi udah 9 tahun yang lalu. Cuman saya pikir nggak usah dibuka lah. Dengan begitu, saya memeriksa hidup saya. Berapa banyak kado sudah saya terima. Kemarin saya Natalan hari Jumat, dapat kado. Ya, memang enaknya kalau jadi pembicara, jadi pengkhotbah itu pasti pulang dikadoin. Gitu. Tapi kadang-kadang itu akan menjadi sebuah perenungan. Kado Tuhan itu sudah berapa banyak saya kumpulkan. Kalau kado-kado Natal masih ada yang saya simpan dari tahun 2015 yang lalu. Kira-kira kado Tuhan yang Tuhan beri berapa banyak saya kumpulkan. Supaya dengan begitu kita tahu bahwa harus sama banyaknya paling tidak itu yang kita beri untuk Tuhan. Oke? Kita beri untuk Tuhan. Tuhan beri hidupnya buat kita. Mau Saudara beri hidup untuk Tuhan? Ya. Supaya kita menjadi orang besar juga. Lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Setelah Tuhan berikan kita sorga. Tuhan memberkati ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Lagu tadi pagi itu apa? Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau. Ya, kita nyanyi lagu itu. Menjadi ucapan syukur kita. Karena kebesaran Allah lah. Datanglah keajaiban Natal itu. Yaitu hidup kekal. Yang membuat kita menjadi orang besar di sorga nanti, Saudara. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Suatu saat dunia akan goyang, dan mungkin saat itu pun sudah dimulai sekarang. Berita dunia sudah mulai menggoyang iman kita, karena dunia pun juga sudah mulai goyang. Goyang ekonomi, goyang keamanan politik, goyang semua. Hubungan-hubungan baik antar negara juga sudah mulai goyang. Orang sekarang gampang tersulut, lalu kemudian menginginkan perang. Apa yang disebut dengan goyang sekarang sudah terjadi. Pertanyaannya, apakah iman orang percaya juga harus ikut goyang? Tidak. Kita punya Allah yang memiliki kerajaan sorga yang Alkitab bilang gak pernah bisa goyang. Dan kerajaan sorga itu sedang dibawa oleh Yesus melalui kelahirannya. Memang itu sudah terjadi lama. Tapi dengan demikian kita harus merenungkan, kalau itu sudah lama terjadi, maka sekarang dari usia kita mengiring Tuhan, apakah kita juga sudah mengalami sorga itu sendiri? Apakah kita sudah lebih dekat dengan sorga itu sendiri? Nah, itu yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita yakin bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tetap adanya, satu-satunya Allah yang memiliki kehidupan kekal, tidak ada kehidupan lain yang lebih mulia daripada Allah. Sekarang Dia berikan hidup itu melalui Yesus anaknya, supaya kita memperoleh hidup yang sama dengan Tuhan. Maka peliharalah hati kita, seperti kata Yohanes. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah hati kita, supaya hidup kita lah jalan Tuhan menuju kepada kerajaan kekal, kepada kehidupan kekal. Maka kita akan menjadi orang-orang besar di sana, orang-orang yang mengalami pengalaman besar, orang-orang percaya yang juga mengalami berkat besar. Semua yang besar Tuhan sediakan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan lagu ini dengan percaya. Allah yang kita punya adalah Allah yang memberikan semua hal yang besar dalam hidup kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Haleluya. Yesus, padamu ada kehidupan. Engkau datang bukan sebagai satu dari sekian banyak orang yang hidup yang menjadi bagian dari dunia, tapi Engkau datang untuk memberikan hidup yang sesungguhnya di dalam dunia yang sedang sekarat, di dalam dunia yang sudah mulai kehilangan kehidupan yang sesungguhnya, di mana orang mulai mementingkan dirinya sendiri. Orang tidak lagi menghormati orang lain. Di dalam dunia yang sudah mulai kehilangan arti hidup, Engkau datang untuk memberi kehidupan yang baru. Dan kiranya kekuatan dari kelahiran Tuhan ini tetap ada pada kami. Sebanyak apapun Natal sudah kami jalani, kami ikuti, kiranya itu diikuti juga dengan makin banyak kekuatan Tuhan kami dapatkan, kehidupan Tuhan kami miliki. Buatlah kami merenungkan hal ini Tuhan. Natal adalah satu keajaiban di mana Tuhan menghantarkan hidup itu kepada kami, kepada dunia yang sudah mulai mati. Tuhan taruh hidup itu di dalam hati orang-orang percaya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau Immanuel pada masa-masa yang lalu sanggup menghalau musuh-musuhnya, maka Immanuel bagi kami sekarang pun tetap sama. Karena Engkau Allah yang tidak berubah, Allah yang sama. Engkau bisa menghalau musuh-musuh kami, bahkan menghalau kematian, menghalau maut pun Engkau bisa. Sebab Engkaulah Allah. Dan kalau kami miliki kekayaan dan harta ini, kamilah orang besarnya Tuhan. Bukan karena usaha kami menjadi besar. Bukan karena kemasyuran kami menjadi besar. Bukan karena prestasi kami menjadi besar. Tapi karena iman kami. Dan karena pekerjaan Tuhan, kami menjadi orang-orang besar. Yaitu yang mempunyai hidup Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati umat-Mu. Berkati ya Tuhan keseharian mereka. Berkatilah hari-hari pengiringan mereka kepada Tuhan. Teguhkan selalu iman ini kepada mereka. Satu sisi mereka tetap perlu berjuang untuk meluruskan hati, untuk mentuluskan pengiringan kepada Tuhan, memurnikan iman kami, pengiringan kami kepada Tuhan. Walaupun di sisi lain kami harus mengalami banyak sekali mungkin masalah hidup, penderitaan, sakit, penyakit. Tapi kami tahu ada kekuatan Tuhan yang bisa menghalau musuh-musuh kami. Karena Engkau Allah Immanuel, menghalau semua musuh kami. Berkati ya Tuhan umat-Mu. Berkati ya Tuhan pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati ya Tuhan rumah tangga mereka.
Berkati Tuhan seisi rumah mereka. Pagari mulai dari hari ini sampai seterusnya. Pagari dengan keamanan, pagari dengan ketenteraman, pagari dengan kesehatan, pagari ya Tuhan dengan sejahtera. Karena hanya pagar Tuhan yang betul-betul bisa memberikan kami keamanan dan ketenangan hidup. Berkati umat-Mu, berkati seisi rumah mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami. Baik perjalanan jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki, tetap Tuhan jaga. Kami tiba di rumah kami dengan selamat sukacita. Berkati bahkan korban-korban umat-Mu, mereka yang sudah berkorban untuk perayaan-perayaan Natal, baik anak-anak, remaja, maupun juga untuk Natal umum. Tuhan berkati mereka semua. Mereka yang sudah tahu berkorban dan cinta akan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sehat-sehatkan kami selalu, supaya kami dapat tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, dan menikmati kembali keindahan hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata amin.